Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Satgas Pangan Polda Jawa Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas pangan nasional dengan mengungkap praktik curang dalam produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan pada Rabu 6 Agustus 2025. Konferensi pers ungkap kecurangan produksi dan peredaran beras tidak sesuai standar mutu tersebut dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Hendra Rohmawan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Direskrimsus Polda Jawa Barat, Wirdanto Hadi Caksodo, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Dalam hasil penyidikan terbaru, tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Polresta Bandung, dan Polres Bogor telah menetapkan 6 orang tersangka dari 4 perkara hukum terkait pelanggaran mutu beras. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengungkapan ini merupakan hasil kerja intensif Satgas Pangan yang menyisir 11 titik lokasi di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dari operasi tersebut ditemukan 4 produsen dan 12 merek beras yang melakukan pelanggaran, antara lain menjual beras kualitas medium dalam kemasan premium, melakukan pengemasan ulang, hingga mencantumkan label tidak sesuai dengan isi sebenarnya. Salah satu kasus signifikan terjadi di CV Sri Unggul Kendra Majalengka, di mana pemilik usaha tersangka AP memproduksi beras merek Si Putih 25 kg dengan label premium, padahal kualitasnya tidak sesuai standar. Selama 4 tahun beroperasi, tersangka menghasilkan 36 ton beras dengan total omset mencapai 468 juta rupiah. Direskrimsus Polda Jawa Barat mengungkapkan, kasus lain ditemukan di PB Berkah, Cianjur, dengan modus menjual beras merek SLYP Pandan, Wangi BR Cianjur yang ternyata berisi beras jenis lain. Kegiatan ini telah berlangsung selama 4 tahun dengan total 192 ton produksi dan omset mencapai 2,97 miliar rupiah. Sementara itu di wilayah Polresta Bandung ditemukan 8 merek beras seperti MA Premium, NJ Premium Jember Wangi, dan SLYP Supertan yang tidak memenuhi standar mutu beras premium, bahkan tidak memenuhi mutu beras medium. Total kerugian masyarakat dari kasus ini diperkirakan mencapai 7 miliar rupiah. Di wilayah Polres Bogor ditemukan praktik repacking beras medium menjadi beras premium menggunakan merek-merek seperti SLYP Super Gambar Mawar, Ramos Bandung, hingga BMW. Salah satu tersangka, MAN, disebut telah menjalankan praktik curangnya sejak 2021 dengan omset mencapai 1,4 miliar rupiah. Dari seluruh kasus tersebut, penyidik telah menyita berbagai barang bukti, termasuk ribuan karung beras, berbagai merek dan ukuran, alat produksi, nota transaksi, serta hasil uji laboratorium yang menunjukkan adanya pencampuran antara beras kepala, butir patah, dan menir. Para pelaku dijerat dengan pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Sebagai tindak lanjut, Polda Jawa Barat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta DKPP akan menarik 12 merek beras dari peredaran karena tidak memenuhi standar SNI tentang mutu beras premium. Satgas Pangan Polda Jawa Barat juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam membeli beras dengan memastikan label sesuai isi serta memperhatikan standar nasional yang berlaku. Penegakan hukum ini sekaligus menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas pasar pangan di Jawa Barat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Irwasda Polda Jawa Barat Brigjen Pol Rinto Prastowo bersama jajaran pejabat utama dan Kapolrestabes Bandung melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan SPPG Polri. Para penjabat utama Polda Jawa Barat dan Polrestabes Bandung sama-sama menyaksikan peresmian 7 SPPG Polri dan peletakan batu pertama 205 SPPG Polri bersama Kapolri secara daring.
Dalam keterangan tertulis, Kapolres Tabes Bandung, Kombes Polisi Budi Sartono menyebut, untuk wilayah Jawa Barat, pelaksanaan groundbreaking atau peletakan batu pertama di Jawa Barat terpusat di Polres Tabes Bandung. Total ada 31 dapur SPPG yang sudah dibuat oleh Polres di lingkungan Polda Jawa Barat. Pemilihan wilayah sebagai dapur SPPG Polri di Kota Bandung karena lokasinya yang strategis. Nantinya, dapur SPPG Polres Tabes Bandung akan mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada 4.800 siswa. Dari Humas Polda Jawa Barat, melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, komitmen Polres Banjar dalam memberantas kejahatan jalanan kembali ditunjukkan. 2 kasus kriminalitas berhasil diungkap, meliputi kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Martapura, serta penangkapan komplotan jambret di kawasan Gambut. Polres Banjar berhasil mengungkap 2 kasus menonjol dalam waktu yang berdekatan. Kasus pengeroyokan berujung maut di Martapura serta penangkapan komplotan jambret yang meresahkan warga Gambut. Dalam kasus pengeroyokan, polisi menetapkan 8 tersangka, di mana salah satunya masuk daftar pencarian orang. Mereka berinisial KS, AH, MG, AR, AT, HN, SAR, dan LI. Semuanya berkisar antara usia 26 tahun hingga 45 tahun. Pengeroyokan ini terjadi lantaran kesalahpahaman komunikasi melalui aplikasi WeChat yang berujung pemerasan dan penganiayaan di Jalan Damai, Desa Sungai Sipai, Martapura, Kabupaten Banjar. Pada saat korban inisial MN membuka aplikasi WeChat, kemudian terjadilah transaksi. Kemudian korban mendatangi rumah sesuai dengan di aplikasi WeChat tersebut. Korban dipersilahkan masuk, kemudian diterima oleh salah satu pelaku. Tetapi setelah sampai di TKP, apa yang tercantum foto yang di WeChat, aplikasi WeChat tersebut tidak sesuai. Jadi korban menolak untuk membayar sesuai dengan persetujuan yaitu 250. Tetapi korban juga tidak mau membayar karena tidak sesuai harapannya. Akhirnya terjadi perselisihan. Akhirnya diputuskan membayar 100.000. Setelah dibayar 100.000 melalui aplikasi GoPay, korban ini ingin meninggalkan lokasi. Tetapi pada saat meninggalkan lokasi, knalpot motor yang dipakai hilang, sehingga tidak menerima. Kemudian kembalilah ke kediamannya. Di situ ada kakaknya korban juga atas nama inisial A ini yang tidak menerima, diperlakukan saudaranya seperti itu, kemudian mendatangi TKP, dianggap akan melakukan penyerangan. Disitulah terjadi pengeroyokan beramai-ramai sehingga korban mengalami luka, salah satunya yang mengalami luka berat, AS, sehingga pada saat dibawa ke rumah sakit meninggal dunia. Korban pengeroyokan ini adalah MN dan AS. Mereka dianiaya dengan balok kayu dan tangan kosong. AS mengalami luka berat hingga akhirnya meninggal dunia di RSUD Ratu Zaleha pada 2 Agustus 2025. Akibat perbuatan mereka, para pelaku dijerat menggunakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dalam kasus lain, Polsek Gambut Polres Banjar juga berhasil mengungkap komplotan jambret yang sadis beraksi di berbagai lokasi yang berbeda. 3 tersangka telah ditangkap. Mereka adalah RJ, MR, RA, dan masing-masing berusia 55 tahun, 24 tahun, dan 31 tahun. Ketiga pelaku menjalankan aksinya dengan berboncengan membuntuti calon korban. Mereka menyasar pengendara perempuan yang berkendara di malam hari. Para pelaku ini bahkan tak serang membuat korbannya celaka. Saking sadisnya, ada korban yang sampai terseret hingga 30 meter. Ada juga seorang anak 5 tahun yang terjatuh saat kejadian.
Dalam mengungkapkan kasus ini, tim Resmo Polda Kalimantan Selatan, Polres Banjar, dan Polsek Gambut bersama-sama melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap para pelaku di Banjarmasin Selatan. Dari hasil pengungkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya motor Honda Sonic, 2 handphone, dompet, 3 helm, serta pakaian digunakan saat beraksi. Para tersangka dijerat pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Karena ini kejadian yang mengganggu masyarakat ini, utamanya pencurian dengan kekerasan ini, ada 3 TKP di bulan Juli, ini semua yang terjadi di bulan Juli. Dari situ kami menyikapi, kami melakukan tindakan nyata di lapangan, melakukan patroli, sambil melakukan penyelidikan. Dan alhamdulillah tidak waktu lama, ini pelaku sudah berhasil kami tangkap. Dan alhamdulillah sampai sekarang kejahatan jalanan berupa pencurian kekerasan ini sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan seterusnya tidak ada lagi. Karena memang pelakunya ini. Jadi pelakunya yang selama ini melaksanakan mungkin TKP-nya di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, yang mereka ini. Ada 6 TKP, ada 3 TKP. Dan setelah kita tangkap, ya tidak ada lagi laporan di wilayah Banjar. Kapolres Banjar menyatakan tidak akan berkompromi terhadap pelaku kejahatan dan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada serta aktif melaporkan kejadian yang mencurigakan. Dari Humas Polres Banjar melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.